Oke, selamat malam guys. Malam hari ini saya mau berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol sama salah satu orang teman yang berasal dari Sidoarjo, yang katanya dia juga menjadi korban asuransi, seperti saya juga adalah korban asuransi, dan banyak juga yang lain menjadi korban asuransi. Baik, selamat malam Bu. Malam Pak Kris, selamat malam. Ya, mohon maaf Bu, siapa namanya dan tinggal di mana? Nama saya Tiani Pak, saya dari Sidoarjo. Pekerjaan? Saya kerja di swasta Pak, ekspedisi. Di logistik ya. Oke, baik. Iya Saya Pak, mau ngajak Ibu bisa curhat di sini, bisa ya. mengungkapkan apa yang ada di hati Ibu mengenai kerugian ketika mengambil satu asuransi. Ibu mengambil asuransi itu namanya apa, Bu? Awalnya saya itu enggak tahu Pak, kalau ini akhirnya asuransi saya enggak tahu. Jadi saya pergi ke CIMB, di situ saya ditawari tabungan pendidikan anak. Cukup bayar 7 tahun. Tahun ke-8 itu bisa diambil. Itu. Ibu ke CMB Sebenarnya untuk nabung. iya, jadi penawaran pertama itu yang nawarin saya itu marketing CIMB sendiri loh, Pak. Bukan orang apa ya, kalau 8 tahun berjalan saya tahu ternyata saya kan ngambilnya uang kan di AIA itu kan baru tahun ke-8. Jadi yang Ya, nawarin saya itu adalah marketing CIMB dan itu tabungan pendidikan anak, bayar 7 tahun, tahun ya, ke-8 bisa diambil penuh. Waktu itu anak saya kelas 5 SD. ya, Tuh. Jadi saya berpikir tahun ke-8 anak saya kan kuliah ya. ya, Sesuai pembicaraan dengan marketing kan nanti kamu kalau anakmu kuliah, ya. kamu sudah tidak berat-berat. Karena apa? Marketing ini menjadi tak sengaja menjadi teman baik gitu loh. Oh, teman baik ya, Ya, kenalan ya. iya, iya. Jadi apa ya, kita tuh percaya. Ya. Nah, begitu tahun ke-8 saya jatuh tempo kan bulan Juni. Bulan Tahun berapa itu, Juni, Bu? kenapa Pak? Tahun berapa? Jadi saya ikut itu Juni 2014. Ya, 2014, kalau enggak salah itu saya bayar tanggal 24 Juni. Jadi bisa dibilang jatuh tempo saya 24 Juni. Nah, terus baru nyadar itu eh, tahun 2021 kalau enggak salah juga Juni ya. Juni, ya, Udah lewat tanggal udah lewat tanggal 24 itu saya mendapatkan SMS dari AIA. Bunyinya itu masih ada, sampai sekarang masih saya simpan 3 ya, SMS itu. Bunyinya itu rekening Anda kosong. Jadi ya. AIA tidak bisa debit. Saya masih sabar. Hmm, Habis itu jarak beberapa hari saya dapat lagi SMS. ya, Ya ya, untungnya enggak saya hapus. ya. Nah, sampai 3 kali, terus saya mulai galau. Ini Hmm, kok enggak konsekuen ya? Katanya kok 7 tahun, tapi tahun ke-8 kok saya dikejar-kejar. terus ya, Saya ya. masih beruntung karena apa? Saldo saya tinggal 400.000. Ya, Saya ini kan eee, agreement dari awal itu kan bayarnya kan per tahun. ya. Per tahun, jadi dengan saldo 400.000 kan AIA nggak bisa ngambil uang saya, Pak. Setahun berapa, Bu? Ah, setahun saya ngambil yang 3.600.000 Hmm, itu. Ya, terus nah dari case ini saya itu ngontaknya ya marketing itu, marketing ya, CMB tersebut. ya. Kebetulan saya nggak tahu ibunya ini marketing ini udah pensiun atau belum, saya Belum. nggak tahu. Tapi masih jawab Pak, masih jawab. Bu, saya kok di dapat SMS toh dari AIA gitu. Terus, Iya, wah aku lek kayak begini Bu, itu kan saya tidak nyaman gitu. Nah, dari marketing ini saya diarahkan.
Itu marketingnya si sarana IMB mana, Bu? Si IMB mana? Kembang Jepun Surabaya. Oh, Surabaya, oke. Ya, dari marketing CIMB ini Pak, saya diarahkan, oh Bu Ani menghubungi staf AIA ini gitu. Ya, Seingat saya urutannya ini bolak-balik ya Pak ya. Jadi dari mulai Pak namanya Pak Tri, itu enggak tahu saya WA enggak kena. Terus Bu Wulan, terus Pak Arif, Pak Dimas, Pak Oko. Jadi berapa marketing, beberapa staf AIA gitu, dan itu nomor-nomor masih saya simpen, dan WA saya itu juga belum saya hapus. Di ya, situ akhirnya saya dipandu kalau enggak salah sama Pak Dimas gitu. Ibu kalau case seperti ini, Ibu cuti premi gitu. ya, Saya jalani Pak, saya jalani cuti premi. Itu masih ada. Saya ya, jalani cuti premi. Kalau enggak salah ini cuti premi saya formnya itu di email atau apa gitu loh ya. Saya ya, isi, saya kirim ke id.customer@aia.com gitu. ya. Nah, cuti premi saya itu dikonfirm Pak. Jadi saya itu udah berhasil cuti premi ya. Ada SMS-nya ada. Jadi Ya, AIA itu approve cuti cuti premi. premi saya dari SMS itu. Lah, ternyata itu saya masih paling enggak masih bisa tenang. Akhirnya jarak beberapa hari saya ditelepon. Saya Ya, ditelepon sama ya, AIA. ya, Jakarta, Pak ya. Jakarta. Tapi saya tidak ada Pak niat kayak merekam atau apa enggak, karena ya, bahasa masih positif lah ya, gitu ya, ya. ya, Apa? Kalimat pertama adalah sama gitu. Ibu, rekening Ibu kosong. Kami tidak bisa mendebet begitu. ya, Nah, di situ saya marah. Dalam artian marah saya begini. Ini AIA ini kan perusahaan besar. ya, Kenapa tidak konsekuen? Nah gitu. Terus katanya kan bayar 7 tahun. ya, Kenapa saya tahun ke-8 masih ditagih. dikejar-kejar? Saya gitu, Pak. Ya, Udah itu banyak terjadi argumentasi itu lama ya, sampai akhirnya jawabannya begini. Memang mereka kalau ngasih jawaban itu apa ya? Sopan lah, sopan. ya, Gitu. ya, Jadi intinya itu begini, mohon maaf atas ketidaknyamanan Ibu, begitu. ya, ya, Nah, sampai akhirnya kalau enggak salah itu saya datang Pak ke kantor CIMB. Saya oh, datang ke kantor CIMB, ya, CIMB Kembang Jepun tersebut, saya curhat ya, yang saya alami. ya, Ternyata baru tahu Pak, marketing CIMB tersebut sudah pensiun. pensiun, ya, Gitu. ya, Nah, sejak saat itu saya minta tolong sama marketing CIMB, tidak bisa ketemu, tapi ya, by nelpon masih diangkat, Pak. ya, Masih diangkat, tapi ke belakang kan masalah timbul. Karena apa? Saya habis gregetan, Pak. Jadi ya. saya enggak mau tahu, yang penting uang saya kembali. Itu Nah, berapa itu, Bu? itu kenapa, Pak? Berapa yang udah masuk? Jadi begini Pak, saya kalau 1 tahun debit 3.600.000 Iya, kali 7 tahun kan. iya, Kalau saya total uang pokok berarti kan 25.200 kan gitu. 25.200.000, iya, Nah, saya akhirnya dari case itu tanggal 21 Oktober mhm, 2021 saya pergi ke AIA, kantor AIA Pakuwon Tower. Karena apa? Dari CIMB kan juga lepas iya, tangan. Saya disuruh Ibu langsung aja ke AIA. Begitu, iya, saya langsung ke AIA Pakuwon Tower. Di situ saya ngantri. Itu waktu itu ada 2
nasabah. Di Ya. Pakuwon Tower itu waktu itu ada 2 kursi CS, jadi itu sudah terisi, saya ngantri. Ya. Saya agak-agak telinga ini, kok 2 nasabah yang di CS kok marah-marah ya, gitu loh, Oh, Pak. iya, iya. Marah-marah. Terus saya Marah-marah ya. belum tahu Ya. yang terjadi pada saya, uang saya akan balik semua apa enggak, saya belum tahu, Dia gitu belum loh. tahu ya. Terus Ya. sampai giliran saya dipertemukan dengan staf bapak-bapak begitu, saya curhat, Pak, saya mau ngambil saja uang saya, gitu. Ya. Nah, stafnya AIA tersebut bilang ke saya, Ibu, enggak sayang kah? Karena Iya. ini kan pandemi. Kalau Ibu uangnya diambil sekarang, nanti dapatnya sekian. Masih estimasi gitu loh, Pak. Iya, iya. Dapatnya 17 juta gitu. Terus, loh, Iya. kok cuman segitu, Pak? Gitu. Terus dijelasin, Ibu itu adalah ikut asuransi plus investasi gitu. Loh, Iya. marketingnya CIMB itu bilang tabungan pendidikan loh, Pak. Gitu. Iya. Terus di situ argumen banyak gitu. Hmm. Cuman saya enggak siap dengan saya ini harus membela diri seperti apa. Kecewa Cuman lah yang ya saya gitu. kemukakan, oh jelas Pak, yang saya kemukakan cuman karena penawaran saya adalah tabungan pendidikan. Pendidikan, Yang ya. nawari adalah marketing CIMB, ya Pak CIMB. ya. Ya. Terus kan saya berpikir itu tabungan pendidikan. Iya. Terus si staf AIA bilang, kan Ibu terima buku polis gitu. Iya. Terus itu ada masa free look 14 hari. Saya bilang, Pak, saya ini orang awam. Iya. Kalau Bapak jelasin macam-macam kayak begini ke saya saat ini, ya Iya. mau enggak mau saya telan. Saya bilang Iya. gitu. Uang kembali berapapun, mau enggak mau ya saya telan daripada saya nanti malah buntung gitu loh, Pak ya. Iya. Terus akhirnya saya di form gitu loh, Pak. Saya ngisi form itu kalau enggak salah ini kok namanya siapa, alamat gitu-gitu. Terus Iya. saya dikasih tanda terima. Buku polis asli saya serahkan, enggak tahu itu polis kopi atau apa, saya enggak tahu, dan saya enggak fotokopi. Iya. Karena apa? Waktu saya berangkat ke AIA Pakuwon Tower, saya itu yang ngasih tahu juga staf AIA namanya Pak Dimas, itu sampai sekarang masih ada, WA belum saya hapus. Bu, nanti kalau ke Pakuwon Tower bawa ABCD gitu ya. Iya. Buku polis, buku tabungan, KTP gitu saya bawa. Dah. Nah, begitu buku polis saya serahkan, itu saya dikasih tanda terima namanya batal polis. Saya enggak mau tahu apa itu namanya. Saya begitu, Pak, saya enggak mau tahu apa itu namanya. Batal polis, tutup polis, saya enggak mau tahu. Bapak mau mengembalikan uang saya berapa, saya juga enggak mau tahu. Karena apa? Saya tabungan pendidikan. Begitu. Iya. Logikanya kembali semua. Iya. Saya waktu itu cuma pasrah begini. Saya ngomong ke Bapak itu cuma ngomong begini, ke stafnya AIA. Ini menjadi pelajaran hidup saya, Pak. Supaya generasi ke depan, anak-anak saya harus cukup hati-hati dengan bank. Saya bilang gitu, Pak. Terus staf AIA itu info nanti uangnya kembali 10 harian. Iya. Ternyata 7 hari sudah saya terima. Iya. Dan begitu tahu uang saya hanya balik sekitar 17 jutaan, rekening saya kosongi, Pak. Rekening saya kosongi, terus saya ajukan ke stafnya AIA tersebut, CS AIA, saya bilang, pengembalian uang saya bolehkah ke rekening lain gitu. Iya.
Akhirnya uang saya kan punya Hmm. rekening BCA gitu. Hmm. Habis itu balik ke rekening BCA. Terus Pak Kris, Ya. jadi begini, saya itu punya rekening BCA dan saya itu cukup sering pergi ke BCA Veteran. Waktu itu saya ditawari loh Pak. Iya. Ini WA-nya juga masih ada. Cuma enggak tahu ya, masih selamat lah kalau tahu case-nya kayak begini. Saya bilang begini, "Bu, saya enggak ikut dulu karena saya udah ada ikut CIMB CIMB, AIA," ya. gitu. Ya. Saya mesti tahu dulu, nanti Hmm. cara ambilnya seperti apa. Saya kayak ada Iya. feeling begitu, gitu Iya. loh. Ya. Jadi alhamdulillah saya masih alhamdulillah loh Pak, rugi itu loh masih alhamdulillah ya. Iya. Alhamdulillah kena di CIMB ini. Nah, terus habis itu lagi begini Pak, habis saya tahu uang saya kan jarak 7 hari kan balik 17.631.000 atau berapa gitu loh Pak. Iya. Jadi Iya. saya rugi 7.500.000 sekian lah, Iya. gitu. Hmm. Saya balik lagi ke CIMB. Saya mau minta tolong sama kacapnya, gitu. Hmm. Kacap CIMB Surabaya, Kembang Jepun Surabaya namanya Pak Sandi, kurangnya baik. Hmm. Keluhan saya didengerin. Saya dipertemukan dengan staf AIA namanya Pak Tri gitu. Iya. Kalau Hmm. sama Pak Tri terus terang saya harus super menyiapkan sabar gitu ya. Iya. Iya. Karena apa? Nyerang Pak. Bapak ini Hmm. nyerang gitu loh. Hmm. Ibu sudah terima Tanda ini gitu. tangan, Jadi ya. cuma saya yang ngeyel. Saya hanya tanda tangan satu brosur ya, Pak. Iya. Brosur ini pun saya itu juga dibantu sama marketing CIMB, saya begitu, Pak. Iya. Nah, waktu itu didampingi sama Pak Sandi, Kacap CIMB. Hmm. Nah, saya itu waktu itu saya bawa belangko setor, tapi belangko setor yang 2015. Ibu Yang minta 2000 bantuan ke CIMB untuk apa, Bu? Gini Pak, karena kan yang nawarin kan CIMB kan, Ah. harusnya CIMB kan ikut bertanggung jawab Pak. Oh, Satu, ya. saya enggak kenal AIA loh Pak, saya enggak Iya. kenal AIA loh Pak, gitu kan. Iya. Saya begitu sama Pak Sandi begitu, "Pak Sandi, saya enggak kenal AIA loh Pak." Gitu loh. Jadi kalau saya diserang terima buku polis ya, saya bilangnya kan begini, ngapain AIA kirim polis ke saya? Wong saya Iya. satu, saya enggak beli asuransi kan. Iya. Yang kedua, saya tidak teken polis loh, gitu. Oh, nggak tanda tangan ya? Saya enggak tanda tangan, Pak. Saya enggak tanda tangan gitu loh. Terus sampai akhirnya tuh begini, Pak. Pak Sandi itu bilang, "Bu Ani, ini belangko setornya ini 2014. Berarti 2015 yang Ibu bawa. Ini setor kedua. Harusnya yang setor pertama itu, Ibu itu setornya ke AIA loh, bukan ke CIMB loh." Gitu, Pak. Nanti di sini yang teken adalah Ibu, gitu, Pak. Semua kertas kan masih saya simpan, Pak. Iya. Saya cari ketemu, Pak Kris, saya cari ketemu. Belangko setor pertama itu saya cari ketemu. Ternyata memang benar, satu, setornya ke AIA. Tapi lucunya yang teken bukan saya sebagai nasabah. Oh. Yang teken itu adalah orang AIA sendiri. Oh, iya, iya. Udah miss kan, Pak, di situ. Iya, iya. Di sini kan bisa menunjukkan bahwa nasabah itu begitu percaya sama Iya. bank. Ada Ya kan? pemalsuan tanda tangan juga berarti ya? Kalau dibilang pemalsuan saya enggak tahu karena apa? Tekennya itu tanda tangannya itu beda sekali dengan tanda tangan saya. Ya. Sampai sekarang masih ada, masih saya simpen gitu. Nah, ini pun saya tunjukkan, Pak. Waktu saya argumen menuntut pengembalikan penuh itu kayak hal-hal begini, satu, yang setor awal, yang teken bukan saya. Iya. Yang kedua, katanya cuma bayar 7 tahun. Kenapa tahun ke-8 masih Nagih ya? push saya?
Iya. rekening saya kosong kan. Di sini itu kan apa ya? Ini sebenarnya agreement-nya seperti apa gitu loh. Sepertinya kita Seiring dibohongin ya, saya, Bu ya. nah kadang itu seiring saya sering datang ke AIA, sering datang ke CIMB, saya jadi tega Pak mengeluarkan kalimat itu. Saya bilang, loh Pak kayak gini berarti kan saya dibohongi Pak. Dibohongi Gitu. ya, Saya ya. bilang seperti itu. Iya. Saya terakhir itu Pak Kresa, terakhir itu tanggal berapa itu terakhir Januari kemarin itu saya datang lagi Pak ke Pakuwon. AIA Pakuwon Ah, Center iya, itu iya. kan kantor besar kan di Surabaya. Saya di situ ditemukan CS, namanya Mbak Nana. Saya di situ argumen banyak. Iya. Tapi kan diapa-apakan AIA Surabaya itu tetap jawabnya yang mutusin adalah AIA Jakarta. Gitu. Terus saya begini sama CS-nya itu, sama Mbak Nana itu bilang, Mbak Nana saya mau ketemu manajernya Surabaya. Saya Iya. mau menyampaikan unek saya gitu Pak. Iya. Akhirnya dengan perjuangan loh Pak, itu saya dengan perjuangan itu supaya ditemukan dengan manajer Pakuwon Tower itu. Akhirnya saya ketemu Pak dengan Iya. beliau, saya tanya namanya Bapak Roni gitu. Iya. Saya sampaikan semua kronologinya, saya Iya. sampaikan semua. Cuman kok sayangi jawabnya begini Pak. Saya akan buka case-nya Ibu lagi kalau Ibu membawa bukti baru. Saya bilang begini, Pak Roni, kalau Bapak mengutarakan saya harus membawa bukti baru, bukti apa lagi yang saya punya? Saya ke bank bukan untuk itikat jelek loh Pak. Ngapain saya harus ngerekam-rekam? Kalau di Saya polisi gitu. itu yang tanda tangan siapa, Bu? Karena terima buku polis saya itu enggak pernah baca, Pak. Jadi ya habis terima, saya tutup, saya simpen. Pikiran saya itu begini loh, Pak. Saya juga utarakan sama CIMB ya. Pikiran saya begini, mungkin buku ini nanti untuk mengambil uang itu adalah buktinya itu ini. Gitu aja. Simple, Pak, kita itu ya. Coba kalau di awal itu ngomong, Ibu ini asuransi ya. Iya, mungkin kita itu akan pasti bertanya ya Pak ya. Jadi sebenarnya itu gini loh, kalau dipikir lagi, sebenarnya itu kita itu yang bodoh atau kita dibodohi ya? Dibodohi. Gitu, Pak. Saya juga dibilang untuk pendidikan kok, ternyata asuransi. Iya, saya sampai sekarang itu begitu. Saya ini bodoh atau dibodohi ya? Tapi kalau umpama apa ya? Karena yang nawarin itu ya sekelas marketing itu kan, marketing itu kayaknya juga punya power lah di situ ya. Jadi bukan marketing biasa gitu loh Pak. Dan saya tuh menjadi teman baik. Jadi kepercayaan itu penuh ya Pak ya. Gitu loh. Jadi kalau dari awal ditawarin Ibu asuransi, dibilang gitu, Ibu ngambil nggak kira-kira? Nggak bakalan Pak, buat apa? Satu, saya sudah punya BPJS kan. Itu loh Pak. Terus kita itu kalau dipikir apa sih Pak ya? Kalau dibilang penghasilan, dibilang ya enggak tinggi-tinggi kan gitu ya. Dan Apalagi kan itu Ibu di logistik sama seperti saya tahu persis kerja kerasnya kita, lemburnya kita untuk membayar premi, tentunya dibohongin, kecewa sekali Bu ya. Benar, saya Sidoarjo Pak ya. Saya ke rumah Sidoarjo, kantor di Surabaya. Tiap hari saya PP berangkat naik angkot, transit lagi naik bis kota. Itu sudah bayar berapa? Berangkat dari rumah jam 7:30, jam 7 lah. Jam 7, paling telat 7:30, nyampe kantor 8:30, nanti pulang lagi nyampe rumah 7:30. Setiap hari seperti itu. Gitu loh. Jadi kecewa, menyesal, teganya kayak gitu loh. Paling sakit karena itu buat pendidikan anak yang kita sayangin gitu ya. Betul. Saya enggak tahu mau ngomong curhat kemana ya. Karena apa? Segala saran sudah saya jalani gitu loh.
saya harus ke sana aja, saya jalan. Sampai kemarin tuh si CS-nya AIA namanya Mbak Nana itu bilang, Pak, saya rekaman ada, cuman terlalu besar, 64 mega, jadi nggak bisa saya share ya. Bu Nana itu, jadi Bu Nana itu menjawab, kasih saran apa ke saya udah melakukannya. Bu Ani, tolong Ibu telepon ke AIA nomornya ini. Udah basi, Mbak. Sudah saya jalani semua, Mbak. Sampai namanya masih ada catatannya, saya sampai itu. Dan itu akhirnya menguap. CS-nya AIA Jakarta itu tidak ada update apapun ke nasabah, menguap, Mbak. Ya akhirnya. Jadi kayaknya sengaja dipingpong biar kita capek, sengaja diulur waktu sampai kita mungkin bosan sendiri gitu ya. Betul, betul. Dan kita itu kan terikat kerja swasta ya Pak Iyo. Ya, susah. Umpama mau sampai visit ke bank, visit ke kantor AIA, kita itu ekstra meninggalkan pekerjaan, dan izin, itu mereka pakai loh, menjadi kelemahan kita. Jadi mereka lama-lama kan orang bosan, orang capek, ya kadang-kadang menjadi ikhlas. Padahal kita nggak pernah ikhlas itu. Oh benar. Saya nggak ikhlas Pak. Jadi solusi saya cuman begini Pak. Nanti saya kalau ada waktu, saya datang lagi ke CIMB. Kalau ada waktu lagi, saya akan datang lagi ke AIA Pakuwon Tower gitu. Kalau dari CIMB itu sebenarnya itu saya cukup enak. Dalam arti cukup enak apa? Kacapnya itu welcome. Saya dikasih nomor WA loh Pak. Cuman sarannya itu enggak ada. Solusi ya? Solusi secara real enggak ada. Cuman saya curhati gitu. Iya Bu. Karena kan baik. Solusi bagi kita adalah mereka menepati janjinya. Itu kembali uang semua. Kasihan loh Pak. Saya itu kasihan kalau ada yang kena lagi betul. Gitu. Betul. Ya, terus Pak Kris, depan tempat kerja saya itu kan bank besar. BCA Veteran Surabaya. Itu besar. Di situ itu masih ada loh Pak AIA di situ itu masih dengan menjual produknya asuransi juga ya. Benar. Saya itu pernah ada ibu gitu mungkin mau diprospek ya. Cuman saya sebenarnya waktu itu juga ada keinginan nanti ibu itu tak cegati terus tak jelasin jangan sampai terjadi seperti saya gitu. Kemarin waktu kita di Jakarta banyak komplain kayak AIA di Jakarta malah dipasang kawat berduri itu di AIA. Kita sempat beberapa hari ke situ kan pasang kawat berduri. Iya. Ngikuti loh Pak. Saya tuh sering apa ya sejak kasus ini tuh saya sering lihat di YouTube, Facebook, aduh banyak sekali gitu loh, banyak sekarang sekali. apa nih permintaan Ibu ke CIMB dan juga ke AIA? Kalau saya Pak, saya tetap menginginkan uang saya balik penuh ya. Meskipun itu bagi mereka kecil, tapi kenyataannya AIA juga sulit sekali kan untuk mengembalikan ya. Kalau bagi saya itu adalah keringat saya gitu dan itu harus balik gitu ya. Terus harapan saya yang lain saya akan paling enggak saya tetap aktif di medsos supaya teman-teman yang lain jangan sampai kejerat seperti yang saya alami. Kena korban seperti kita ya Bu ya. Betul. Terus yang ketiga, saya berharap kayak apa ya Pak ya, lembaga negara itu bisa membantu. Terlibatlah, hadir ya Bu ya. Kita ini kan rakyat kecil Pak ya. Tapi kalau rasa sakit hati ini terus berkembang, akhirnya kita akan ngajari anak hati-hati ya, jangan pakai ini. Hati-hati ya dengan gitu ya Pak ya. Secara pelan-pelan mungkin kepercayaan nanti itu sama bank itu benar-benar tanda tanya. Gitu ya. Gitu Pak Kris, saya Pak Kris. Oke, jadi tadi Ibu bilang bahwa sudah setor 25.200.000
ternyata yang kembali hanya 17.600.000, berarti kerugian Ibu Rp7.500.000. Betul, Pak, betul. Oke, sudah sangat banyak yang mengalami yang seperti ini, mereka menjual secara salah. Katanya tabungan, ternyata ada di belakangnya itu yang lain-lain. Jadi seharusnya perbankan Iya, juga, ya bank dan asuransi harus ikut bertanggung jawab. harusnya, Pak. Ya, Tapi Bu. mereka apa ya, kayak cari pembenaran sendiri gitu loh ya. Tega ya. Ya, Bu. Ya Allah, Semoga tega, Pak. perjuangan Ibu bisa berhasil sama teman-teman kita semua. Karena yang kita lihat masa Amin. depan anak-anak kita, jangan sampai mereka juga merampas Betul, masa depan anak kita. Mereka kok tega betul. dengan anak kita yang masih polos, yang masih lugu. Iya, Oke, betul, baik Pak. Bu. Ada kata-kata terakhir atau saran terakhir atau nasihat terakhir? Kalau saran saya, Pak, ya untuk saudara-saudara kita yang merasa banyak berhubungan dengan bank-bank ya, hati-hati kalau ada telepon atau ada promo, penawaran yang menggiurkan, investasi, tabungan berjangka atau apa, harap dibaca semuanya, benar-benar dipahami. Kalau enggak jelas, bertanyalah. Begitu, jangan asal iya iya iya. Itu, Walaupun Pak, saudara, walaupun karena teman, walaupun sahabat gitu iya, ya. mhm, Oke, benar benar, baik Bu. bahasa itu. Semoga perjuangan kita juga berjalan lancar dan semoga Ibu di pekerjaan di forwardernya juga lancar. Amin amin, Pak. Oke, terima kasih ya Bu. Baik teman-teman, sahabat-sahabat khususnya yang menjadi korban asuransi, demikian bincang-bincang saya lewat Zoom dengan Ibu Tianing asal Sidoarjo yang menjadi korban asuransi CIMB AIA sebesar 7.500.000. Terima kasih buat waktunya, semoga kita dalam keadaan sehat dan juga tetap dalam keadaan bahagia. Terima kasih, selamat malam semuanya. Malam, Pak. Malam, Pak Kris.